Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua audiens yang lagi mendengarkan podcast kita pada hari ini. Nah, kali ini kita akan kembali melakukan fokus group discussion dengan topik yaitu mengelola konflik dalam keluarga serta tips mengatasi stres dan tekanan pada orang tua. Nah, biasanya sering nih kita temuin di platform TikTok atau di platform lainnya, sosial media lainnya yang membahas tentang bagaimana sih tips parenting yang baik gitu untuk dari orang tua untuk anak, dan jarang banget yang bahas itu gimana sih cara orang tua itu untuk memanajemen konflik atau masalah dan menghadapi stres ya dalam mengelola rumah tangga. Jadi pada hari ini kita akan membahas gimana sih kira-kira tips yang baik untuk mengelola konflik serta stres yang terjadi pada orang tua dalam menjalani kehidupan rumah tangga gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama juga, di rumah tangga itu kan kita nggak cuma sendiri ya, ada suami, ada anak gitu, dan pasti yang namanya manusia tuh sering bisa terjadi konflik gitu ya, karena perbedaan pendapat. Nah, em, menurut teman-teman sekalian, gimana sih cara kita untuk mengetahui sumber-sumber konflik yang ada di dalam keluarga itu? Mungkin bisa dari Kak Nur dulu. Oke, eh, ini sebenarnya pandangan dari kita seorang anak ya, karena kita sendiri masih di dalam keluarga itu kita masih sebagai anak gitu. Menurut saya bagaimana kita mengetahui konflik-konflik yang ada di keluarga. Saya percaya pasti setiap keluarga itu memiliki perbedaan, bagaimana entah itu cara mendidik, bagaimana suasananya, bagaimana peraturan yang ada di dalamnya itu pasti memiliki perbedaan. Jadi ada beberapa keluarga yang kelihatannya itu lebih terbuka tentang masalahnya. Mungkin bisa entah itu karena sering kumpul bareng, membicarakan hal-hal yang emang mungkin akan timbul konflik nih dari masalahnya, jadi langsung dibicarain. Tapi mungkin ada beberapa keluarga yang memilih untuk tidak membicarakan hal-hal tersebut. Nah, kita mungkin sebagai anak bisa lebih peka ya bagaimana dengan situasi yang ada di rumah. Jadi harapannya kita sebagai anak tuh bisa lebih eh, apa ya lebih peduli lagi dengan apa yang terjadi di rumah, bukan hanya sibuk sendiri mempedulikan kesibukan kita, tapi kita seenggaknya kita harus membuka mata sedikit bagaimana sih kondisi di rumah kita, bagaimana mungkin orang tua ada kesulitan mungkin entah itu dalam bekerja atau seperti apa, mungkin kita bisa membantu dalam hal tersebut. Jadi kita di keluarga itu mungkin untuk melihat situasi juga sih kita harus lebih paham lagi, itu sih menurut saya. Oke, terima kasih nih. Terus kita lihat nih pendapat dari Kak Dea sendiri, gimana sih cara kita mengenali sumber-sumber konflik yang ada di dalam rumah tangga itu. Silahkan. Mungkin nggak jauh beda ya dari Kak Reini tadi. Dari aku, pandangan seorang anak itu, aku mungkin menjadi lebih sensitif terhadap masalah-masalah yang ada di rumah tangga gitu. Karena aku punya tipe keluarga yang sering memendam halnya itu sendirian. Jadi aku harus kayak mengenali itu dari gerak-gerik mereka. Jadi kayak gitu. Jadi cara aku mengenali konflik yang ada di rumah tangga atau di keluarga aku kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi menurut kakak-kakak ini kita sebagai seorang anak, ya karena seharusnya apa kita harus lebih sensitif ya gitu kesimpulannya, untuk mengenali gimana sih tahu konflik-konflik yang ada dalam rumah tangga. Terus menambahkan juga menurut aku, karena kita melihat ini sebagai anak ya, gimana cara kita untuk tahu apa yang kira-kira punya potensi untuk nanti menimbulkan konflik atau perseteruan dalam keluarga gitu ya. Hal-hal paling sederhana, mungkin kita taruh handuk sembarangan habis mandi kayak gitu, atau hal-hal yang mungkin sepele tapi ketika disampaikan sama orang tua berulang-ulang kita nggak dengar, itu bisa jadi konflik juga dalam rumah tangga gitu, memancing memancing emosi orang tua ya gitu. Jadi mungkin kita sebagai anak ya harus lebih peka, seperti yang sudah dibilang sama kakak-kakak tadi, bahwa kita harus peka terhadap situasi gitu, apakah orang tua ini lagi capek kayak gitu. Jadi harus diperhatikan juga kayak gitu kondisi orang tua ketika di rumah. Nah, terima kasih. Lalu
ini kan tadi gimana cara kita mengenali sumber-sumber konfliknya. Terus setelah kita sudah terlibat dalam konflik tersebut, misalnya tidak sengaja bikin orang tua marah gitu. Nah, kira-kira gimana sih strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang kira-kira positif dan konstruktif gitu tanpa harus marah-marah gitu. Apalagi sebagai nanti ketika kita menjadi orang tua ya, kita kan sudah belajar tentang ilmu psikologi gitu. Mungkin ada tips-tips cara untuk menyelesaikan konflik tanpa harus marah-marah gitu. Kita dengar dulu pendapat dari Kak Dea. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kan gimana ya? Karena kalau aku masih dari pandangan anak-anak ya, masih jadi anak seorang orang tua gitu. Dan aku mendengarkan dulu apa yang dikeluhkan sama orang tua kita yang lagi marah, misalnya mama ya. Mama kita lagi marah gitu karena kita melakukan kesalahan yang kita sebenarnya nggak tahu itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Terus habis itu dia marah-marah dan itu mungkin membuat mereka sangat kayak menggebu-gebu gitu emosinya. Nah, dari kita sendiri ya kita harus mendengarkan. Jadi kayak tidak usah di ditimpali dengan hal-hal yang memicu amarahnya menjadi besar gitu. Jadi kayak misalnya mama kita jadi masih jadi api, kita jadi airnya kayak gitu. Jadi ya kita dengerin dulu aja apa yang jadi masalahnya. Nah, misal kalau mama aku tuh bukan tipe orang yang kayak minta maaf ya mama, minta maaf ya, bukan. Jadi kayak misalnya udah surut kita bantu-bantuin apa yang jadi kesibukan dia kayak gitu-gitu. Kalau tips dari aku sih yaitu jadi air ketika seseorang jadi api. Jadi tenang. Eh, Komunikasiin aja sebenarnya. Sebenarnya sih gitu ya. Cuman kalau dari aku mendengarkan aja apa yang mama kita lagi sampaikan, terus lalu kita nanti misalnya udah tenang, kita sampaikan sebenarnya aku tidak sengaja seperti itu, mungkin seperti itu sih. Oke, jadi kalau menurut Kak Dea ini kita harus lebih banyak mendengarkan gitu ya, memberikan space buat orang tua, buat meluapkan emosi mereka gitu ya, sampai mereka tenang baru disampaikan permintaan maaf. Kalau menurut Kak Nurfianti sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, karena saya syukurnya saya tuh eh, memiliki orang tua yang sangat terbuka pada masukan. Jadi setiap contoh misal ada konflik, orang tua saya itu selalu membuka kesempatan bagi anak untuk mengutarakan apa yang ia pikirkan juga dan ia rasakan. Jadi setiap ada masalah, misalnya orang tua saya marah sama saya karena satu hal gitu. Orang tua saya tuh nggak melulu langsung marah kayak meluapkan semuanya gitu, tapi orang tua saya selalu memberi kesempatan untuk anaknya memberikan alasan mengapa ia melakukan tersebut. Karena orang tua saya itu mengajarkan saya bahwa segala tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi misalnya hal itu sudah terjadi, pasti orang tua saya tanya, kenapa melakukan hal tersebut? Nah, terus misalnya nih, kita tuh kembali lagi sebagai anak tuh harus peka menurut saya. Jadi misalnya contoh orang tua saya tuh kurang suka kalau saya keluar malam gitu. Jadi karena saya tahu itu akan bisa memancing konflik antara saya dan orang tua saya akan mengurangi hal tersebut. Karena kalau bisa mungkin cari kegiatan, oh kita jalannya mungkin bilang ke teman, oh kita jalannya mungkin siang ke sore aja deh biar kita nggak sampai keluar malam. Gitu sih. Jadi kita bisa peka dari apa sih yang orang tua suka atau orang tua nggak suka. Jadi setiap sebelum ada konflik nih kita sudah antisipasi dulu. Dan misalnya memang kita perlu, ini kita sudah tahu nih orang tua kayaknya nggak suka kalau kita keluar malam, tapi kita tetap butuh gimana ya caranya orang tua nggak marah. Saya selalu membicarakan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Kayak contoh 2 hari atau beberapa hari sebelum saya jalan keluar malam itu saya bilang, "Eh, Bu, kayaknya saya perlu keluar malam untuk ini," terus ngasih tahu alasannya. Kembali lagi orang tua saya tuh selalu mendengarkan pendapat apa yang ingin dipendapatkan anak tuh selalu didengar. Jadi syukurnya tuh di situ sih. Jadi hal tersebut itu bisa mengurangi konflik antara saya dan orang tua saya. Dan saya juga tipe orang yang kalau bisa tidak dilakukan untuk menghindari konflik, saya memilih untuk tidak melakukan itu sih. Jadi lebih ke pertama kita harus peka terhadap apa yang orang tua suka dan tidak suka. Dan jika bisa mungkin saat ada konflik kita bisa menyampaikan pendapat kita. Tapi ya harus dilihat juga sih kondisinya. Kan kadang-kadang orang tua juga mungkin lagi capek atau gimana, mungkin emosinya lagi kurang stabil juga. Karena kembali lagi ya, kita harus ingat kalau orang tua itu bukan makhluk yang sempurna. Pasti setiap orang itu pasti ada kurangnya. Jadi kita sebagai anak juga harus peka terhadap apa sih yang keinginan orang tua. Kalau orang tua kelihatannya, oh lagi meledak-ledak ya kita harus memahami. Jadi
kuncinya juga saling memahami sih antara anak dan orang tua. Oke, terima kasih. Jadi dari yang disampaikan tadi, kuncinya adalah komunikasi dan mengerti ya gitu. Emang benar, komunikasi itu emang kunci, tapi memahami atau saling mengerti itu adalah pintu gitu ya. Jadi mau bagaimanapun, selain komunikasi juga kita harus perlu untuk memahami orang tua gitu ya. Terus tadi untuk strategi mengatasi supaya tidak terjadi keributan atau cara untuk menangani konflik tersebut adalah dengan cara dikomunikasikan gitu ya. Terus gimana sih menurut kakak-kakak pentingnya komunikasi itu supaya bisa jadi lebih terbuka? Gimana sih caranya supaya anak-anak itu em, bisa membuka komunikasi dengan orang tua? Gitu. Karena nggak semua ya orang tua itu bisa berkomunikasi dengan anaknya. Maksudnya eh, kadang ada orang tua yang sulit banget untuk menyampaikan pendapatnya dia, menyampaikan isi hatinya dia. Nah, gimana kita sebagai anak itu membuka jalur komunikasi antara anak dan orang tua ketika orang tua kita itu kurang mampu untuk memulai pembicaraan duluan. Mungkin dari Kak Nur Pianti dulu. Oke. Gimana ya cara orang tua supaya bisa berkomunikasi? Kembali lagi saya singgung yang masalah awal, kalau orang tua itu pasti punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan konflik. Tapi dari pengalaman saya melihat berkaca sama keluarga saya, jadi kami dari kecil itu selalu dibiasakan untuk setiap sore itu berkumpul bersama. Jadi saya itu punya 5 saudara. Nah, jadi tuh kami dari kecil tuh selalu dibiasain kumpul bersama, entah itu makan atau sambil ngemil gitu, sambil berbicara, jadi ngobrol kayak menceritakan keseharian-keseharian, mungkin dari hal-hal kecil, cerita mungkin aktivitas di sekolah dan lain-lain. Nah, itu sudah dibiasakan tuh dari kecil kami begitu. Jadi saat kami dewasa, saya lihat kakak saya itu tuh hampir semuanya itu selalu terbuka sama orang tua. Jadi orang tua kami pun begitu. Jadi kalau ada sepertinya ada masalah atau cerita itu selalu cerita ke anak. Jadi kami antara orang tua dan anak tuh saling terbuka karena itu adalah pembiasaan yang diajarkan dari kami kecil. Jadi misalnya kumpul tuh, ada satu saudara saya yang kayaknya suka di kamar aja pas ada keluarga ngumpul itu langsung ditegur sama orang tua saya karena menurut orang tua saya itu tuh hal-hal yang penting untuk ditanamkan ada dan dibiasakan. Kalau kita tuh harus sering berkumpul. Nah, dari seringnya berkumpul tuh saya lihat itu di situ sudah mulai terbuka antara orang tua dan anak bisa saling bicara, ngobrolnya enak. Jadi bukan hanya orang tua dan anak itu ngobrol serius, ngobrol bareng tuh pas ada konflik doang. Nah, jadi hal-hal di situ tuh bisa dibiasakan di situ karena saya lihat hal tersebut tuh efektif di keluarga saya. Tapi kembali lagi sih, itu mungkin tidak efektif di semua keluarga karena kan kepribadian orang tua dan orang-orang di rumah itu berbeda-beda ya. Tapi kalau yang saya lihat sendiri, di rumah itu seperti itu. Jadi hal mungkin yang kita bisa biasakan tuh gimana sih cara orang tua tuh nyaman untuk bicara sama kita atau menceritakan masalahnya. Saya tuh lebih tipe orang yang pendengar kalau misalnya orang tua saya berbicara. Yang paling dekat sama saya tuh mungkin ibu ya, karena mungkin sama-sama perempuan, sama-sama mungkin bisa saling mengerti gitu. Jadi ibu tuh sering cerita apa-apa sama saya gitu. Jadi misalnya ibu lagi cerita, lagi ngeluh atau apapun, saya tuh selalu tipe yang selalu mendengarkan dulu, mendengarkan. Saya tidak eh, langsung berpendapat, mengutarakan pendapat yang sekiranya ini kayaknya menyudutkan salah satu pihak. Saya tidak seperti itu. Jadi saya coba untuk mendengarkan dulu bagaimana keluh kesahnya. Terus eh, mungkin emang misalnya yang dikeluhkan orang tua itu kita pikir perlu pendapat, mungkin tuh bisa disampaikan di lain waktu. Mungkin pas orang tua lagi cerita, lagi mengeluh itu kita hanya mendengarkan saja. Kadang-kadang orang tua itu juga manusia ya, mungkin ada keluh kesah yang ingin diutarakan, tapi itu pengen didengar doang tanpa mungkin dinilai buruk atau semacamnya. Jadi seperti itu sih. Jadi kita mungkin lebih ngebiasain dari hal-hal kecil seperti itu. Oke, jadi itu pendapat Kak Nur ya, dan juga pengalaman pribadi gimana caranya berkomunikasi dengan orang tua gitu ya. Nah, menurut Kak Dea sendiri gimana sih tadi pertanyaannya, kalau misalnya orang tua kita ini memang sulit untuk memulai komunikasi, apalagi kan ada beberapa orang tua yang memang kelihatannya sulit gitu ya untuk memulai komunikasi dan terbuka sama anak-anak. Nah, gimana cara kita sebagai seorang anak itu buat bisa bikin orang tua itu mau ngomong gitu. Kita yang mancing orang tua buat bisa terbuka komunikasi dengan kita. Kok dari aku sendiri sebenarnya aku lihat dari gimana cara mama aku untuk ngumpulin keluarga aku karena keluarga aku ini agak sibuk-sibuk gitu ya, maksudnya di umur yang emang produktif semua isinya. Jadi caranya itu ya
cara mancingnya itu pakai makanan. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa masak, yang keluarga semuanya suka, itu biasanya langsung ngumpul. Nah, biasanya langsung ngobrol-ngobrol ringan-ringan lah. Nah, terus habis itu bisa curhat. Nah, dipancing dari situ. Aku kayak atau peka sama mamaku ada masalah ini. Nah, biasanya aku pancing pakai gimana nah, cerita. Nah, kayak gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya orang tua kita itu nggak mudah untuk bercerita ya. Jadi kita yang berinisiatif mancing-mancingan gitu. Jadi kan nggak semua orang punya inisiatif atau punya apa ya keluarga yang berinisiatif langsung kayak aku sudah mau cerita yang kayak gini-gini karena ada beberapa keluarga yang memang susah dan lebih cenderung mendem masalahnya sendiri. Nah, cara mancingnya ya kayak gitu, kayak dari makanan, terus ya membuat mereka comfortable dulu, baru dipancing kayak pertanyaan-pertanyaan gitu sih. Kalau dari aku ya, karena pengalaman dari keluarga aku yang kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau lihat dari jawaban keduanya tadi berarti kita ya caranya supaya kita bisa inisiatif itu kita harus lebih banyak duluan ngomong ya gitu. Misalnya nyari topik yang ringan-ringan aja dulu kalau kata Kak Dea gitu ya. Misalnya kayak kita kebingungan mau milih yang mana nih, nanti mungkin kita tanyain dulu ke orang tua gitu. Menurut mama ini bagus yang mana gitu kan. Terus nanti mulai deh masuk ke situ kita. Kalau mau di talk lebih lebih jauh itu mungkin kayak cerita tentang pengalaman pribadi kita atau tentang kebingungan kita untuk melakukan sesuatu gitu dalam menentukan pilihan. Mungkin di situ orang tua karena orang tua sudah duluan menjalani hidup ya. Jadi mungkin di situ mereka akan mulai masuk memberikan nasihat gitu tentang pengalaman-pengalaman pribadi mereka dan itu juga bisa menguatkan bonding kita dengan orang tua. Nah, lalu orang tua. Terus nah dari kita sendiri nih sebagai anak kan orang tua itu kelihatan banget ya kalau misalnya lagi stres itu mungkin suka marah-marah gitu. Nah, gimana sih cara kita mengidentifikasi tanda-tanda awal dari stres atau burnout pada orang tua kita? Mungkin dimulai dari Kak Dia. Tanda-tanda stres dari orang tua ya. Menurut aku sih kalau dari pengalaman aku sendiri itu ada kayak misalnya eh, ada masalah kecil gitu ya, mungkin ada piring jatuh atau apa itu langsung meledak-ledak emosinya. Mungkin aku biasanya menilai dari situ ya. Terus abis itu pasti kalau misalnya ada seharian ngurusin sesuatu pasti itu menimbulkan stres dari mama atau ayah aku. Jadi kalau dari situ sih, kalau aku sih nilainya dari situ ya. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari masalah ketika orang tua lagi capek atau mungkin ada masalah yang nggak bisa diceritain ke aku atau lagi stres. Pokoknya intinya aku nilai dari bagaimana orang tua itu menyikapi sesuatu. Soalnya kelihatan, misalnya lagi stabil gitu ya, pasti kalau jangan kayak gitu, misalnya gitu. Nah, misalnya kalau kalau lagi burn out atau stres itu pasti emosinya meledak-ledak. Jadi itu sih kalau cara aku menilainya ya, dari tahunnya dari Oke, itu tadi penilaian Kak Dea gimana cara mengetahui apa sih identifikasi awal gimana sih stres kalau terjadi stres pada orang tua gitu. Nah, menurut Kak Nurpianti dan pengalaman pribadinya sendiri gimana nih cara mengetahui kalau orang tua itu udah mulai stres atau burnout? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, saya lihatnya sama kayak tadi ya, kayak mungkin ada beberapa yang kayak gampang meledak-ledak, tapi di satu sisi, contoh ibu saya itu kalau lagi marah banget, itu lebih malah milih diem, jarang bicara gitu. Itu berarti emang ada sesuatu yang lagi kepikiran banget gitu. Itu lebih milih malah yang biasanya mungkin eh apa ya, bahasanya mungkin kita bilangnya cerewet atau ngomongin banyak hal gitu, tapi malah di situ tuh diem. Jadi ada beberapa kebiasaan yang biasanya nggak dilakuin, jadi lakuin sama orang tua gitu. Itu sih dari saya ngelihatnya kayaknya orang tua lagi punya masalah atau ada masalah yang dipendam itu dari situ. Terus saya sebagai anak kalau lihat lagi orang tua lagi kayak gitu, contoh ibu tuh lebih ke mungkin ngebantu sih, jadi lebih meringankan tugas-tugasnya. Jadi seenggaknya kayak orang tua kita tuh bisa ngambil istirahat yang lebih. Jadi untuk seenggaknya untuk apa ya, melepaskan emosinya tuh lebih tenang. Jadi kita lebih bantu di entah pekerjaan rumah atau yang lainnya. Jadi orang tua juga punya kesempatan untuk
seenggaknya ngelepas penat sebentar lah, biar masalahnya itu mungkin nggak terlalu berlarut-larut dan nggak terlalu jadi meledak-ledak. Itu sih. Oke, jadi itu tadi ya gimana cara mengidentifikasi gejala-gejala awal stres pada orang tua. Nah, dari yang disampaikan tadi berarti kita cuma bisa lihat secara fisik ya, karena di dalam kan cuma mereka yang tahu gitu. Jadi yang pertama tadi mungkin menunjukkan apa ya, tanda-tanda sedang kelelahan gitu ya. Lelah secara fisik, terus juga emosi yang meledak-ledak kayak gitu kan, misalnya lagi marah-marah yang tidak seperti biasanya gitu. Atau ada juga tuh orang tua yang diam ya, kalau tadi kata Kak Nurfianti itu diam ketika lagi ada masalah gitu. Itu semua merupakan tanda-tanda atau gejala-gejala awal dari stres yang bisa kita lihat dari orang tua. Jadi mungkin nanti teman-teman ketika lihat orang tuanya yang biasanya suka ngomong gitu tiba-tiba diam, berarti oh mungkin ini lagi stres atau lagi burnout, lagi ada banyak pikiran kayak gitu. Nah, dari sini bisa dinilai itu gimana ya perubahan perilaku pada orang tua ketika mengalami stres. Lalu stres ya sendiri kan harus peka ya terhadap gimana sih keadaan orang tua kita apalagi ketika mengalami stres. Gimana sih kira-kira tips praktisnya untuk menjaga kesehatan mental dan emosional orang tua ketika mereka sedang marah atau menunjukkan perilaku-perilaku yang mengarah pada kecenderungan stres. Mungkin dari Kak Nur lagi. Mungkin seperti yang saya bilang sebelumnya ya, itu yang pertama yang bisa kita lakukan tuh itu ya membantu orang tua. Mungkin orang tua lagi banyak kerjaan rumah supaya mungkin meminimalisir orang tua ada kemungkinan-kemungkinan makin capek dan makin marah, ya kita bantu di situ. Terus mungkin kita juga lebih lihat kondisi sih. Contoh kayak yang orang tua ada suatu hal yang nggak suka. Mungkin hal yang nggak disuka ini mungkin biasanya ditegur aja. Tapi kalau kita lihat orang tua kita nih kayaknya lagi banyak masalah atau lagi stres gitu, mungkin kita bisa benar-benar menghindari ya. Supaya masalah yang harusnya kecil itu nggak tambah menjadi besar juga. Nah, yang terpenting sih mungkin kita sebagai anak tuh harus kayak mungkin kalau orang tuanya mau cerita ya mau curhat ke kita tuh kita bisa menyempatkan waktu sih sama orang tua entah itu mungkin keluar bareng sambil ngantar belanja atau ngapain gitu kan itu yang punya kita kesempatan bareng berdua sama orang tua sambil jalan gitu sambil cerita-cerita mungkin itu sedikit bisa mengurangi hal-hal yang dipikirkan orang tua atau beban yang dipikirkan orang tua. Jadi kita tuh sebagai anak mungkin kita harus bisa sedikit lah, seenggaknya meluangkan waktu untuk sama orang tua, mendengarkan mereka bercerita atau menemani mereka beraktivitas, entah itu belanja, masak atau sebagainya, supaya karena kita sebagai anak tuh mungkin kita cuma bisa bantunya dari situ doang ya. Mungkin kalau kita bantu yang lebih besar, kadang-kadang orang tua itu nggak mau juga terlalu dikecampurin juga. Jadi kita mungkin bantunya dari situ. Kita seenggaknya minimalisir masalah dengan yang pertama tadi, kita mungkin membantu kerjaan rumah supaya kerjaan nggak numpuk dan orang tua makin capek dan terus kita bisa menyempatkan waktu sih sama orang tua supaya orang tua itu punya waktu untuk berdua untuk curhat ke kita gitu sih. Oke, kalau itu dari POV-nya Kak Nur, gimana nih menurut Kak Dea sendiri? Dari aku sih ini sih ya, hal paling sederhana yang bisa kita lakuin untuk orang tua untuk meminimalisir stres mereka gitu ya, itu mendengarkan. Benar sih kata Kak Nurfianti tadi, mendengarkan itu salah satu hal sederhana yang paling bisa kita lakukan untuk orang tua, ringankan apa pikiran mereka gitu ya. Apalagi ini kan tentang kesehatan mental ya. Apalagi kita jadi anak psikologi, jadi mungkin itu juga latihan kita untuk lebih peka dan lebih bisa mendengarkan orang lain, apalagi kayak orang tua kita gitu. Terus kalau dari aku sendiri, untuk meningkatkan kayak kesadaran diri mereka tentang kesehatan mental sih, yang menurut aku lumayan penting ya. Jadi kayak misalnya bikin apa ngasih tahu mereka tentang studi kasus kayak kasus-kasus saat ini tentang kesehatan mental yang kayak gitu-gitu itu yang sekarang ini lumayan penting untuk mereka ketahui kayak gitu-gitu kalau menurut aku, karena orang tua kita kan nggak tahu ya, mungkin kurang bisa akses internet dengan lebih jauh daripada kita, jadi ngasih tahu mereka tentang hal-hal yang meningkatkan apa ya awareness tentang kesehatan mental itu menurut aku juga penting gitu selain mendengarkan.
Terus aku juga setuju sih mengenai pendapatnya Kak Nurfianti tentang membantu orang tua. Ya bisanya kita sementara cuman itu kan membantu pekerjaan mereka, meringankan kerjaan mereka dikit-dikit. Itu sih dari aku. Terima kasih. Jadi dari yang udah kita dengerin tadi, usaha atau effort yang bisa kita lakukan ketika orang tua sedang stres gitu ya. Mungkin membantu sebisa kita. Mungkin dari tanggung jawab yang ada di rumah yang biasa dikerjain sama ibu. Kalau misalnya kita bisa ya bantu. Nah, kayak cuci piring atau apa nyuci. Meskipun di mesin cuci kita tinggal muter itu kayaknya membantu banget ya bagi orang tua. Jadi setidaknya stresornya itu berkurang gitu ya kalau misalnya kita bantu kerjaan-kerjaan rumah tangga kayak gitu yang bisa kita lakukan. Jadi ya benar sih yang disampaikan sama kakak-kakak tadi gimana cara kita buat membantu nih mengurangi stresor yang ada sama orang tua ketika memang lagi stres-stres ya gitu. Nah, kita sebagai anak sendiri kan harus peka ya tadi gimana kondisi orang tua apalagi yang paling sering stres itu biasanya ibu atau ayah sih sebenarnya menurut kakak-kakak sendiri. Dari aku sini sebenarnya yang paling menampakkan stresnya itu mama aku. Jadi mama aku paling sering. Terus karena semuanya dipikirin kalau sama mama. Sedangkan ayahku kayak gitulah enjoy the life gitu-gitu. Terus kalau Kak Nur sendiri di rumah tuh biasanya yang lebih menunjukkan stres itu siapa sih? Ayah atau ibu? Sama sih kayak Kak Dea ya mungkin ibu tuh lebih kelihatan kalau lebih gampang stres karena sama kayak semua-semua itu dipikirin gitu kayak masalah harusnya nggak dipikirin kayaknya dipikirin juga karena terus sering sih ngomong kayak harusnya nggak usah dipikirin terus ibu bilang kamu tuh nggak tahu kalau belum jadi orang tua itu tuh kata-kata andalannya tuh biasanya jadi ibu sih karena Iya, semua-semua tuh kayak lebih dipikirin kalau ibu mungkin karena ibu anu ya lebih perasa mungkin. iya. Memang kalau itu bawaannya apa kepikiran terus ya mungkin karena brand roadmapnya beda sama laki-laki yang lebih pakai logika. Kalau perempuan itu kan perasa ya. Jadi mungkin memang paling sering sensitif di rumah itu ibu. Saya pikir cuma rumah saya sendiri yang ibunya suka mendapatkan stres. Nah, dari yang kita lihat tadi berarti kan cenderung ibu ya yang lebih banyak stresnya. Gimana sih cara efektif buat bikin satu keluarga itu memberikan dukungan gitu ke orang tua kita, apalagi ibu yang sering stres gitu di rumah kan pasti beban tanggung jawabnya dia. Nah, gimana supaya dia tuh merasa bahwa dia itu benar-benar dipahami, dimengerti gitu sama anggota-anggota keluarganya jadi secara emosional gitu. Dan gimana cara kita mengundang atau mengajak anggota keluarga lain itu untuk paham, memahami gimana kondisi orang tua kita yang lagi stres saat ini. Mungkin dari Kak Nur dulu. Kalau saya sih lebih contoh gitu ya. Ibu kayaknya stres gara-gara kayak lagi sebel gitu sama adik gitu. Terus saya lebih coba komunikasi sih, jadi jembatan antara ibu dan adik saya gitu supaya eh, kadang-kadang apa ya anak tuh nggak ngerti salahnya itu di mana gitu kan. Orang tua marah tapi orang anak tuh nggak ngerti salahnya di mana. Jadi saya tuh lebih jadi jembatan antara ibu dan saudara-saudara saya, begitupun ayah dan saudara-saudara saya juga. Kalau ada masalah tuh saya lebih coba komunikasikan. Jadi misalnya lagi masalah sama adik gitu, ibu, saya negur ke ngomong ke adik saya kalau kayaknya kalau kamu begitu, ibu kayaknya kurang suka deh. Ibu jadinya kepikiran sama yang kamu lakuin gitu sih. Jadi yang saya bisa lakuin tuh itu menjadi jembatan antar komunikasi antara orang tua dan saudara-saudara lain. Itu sih yang supaya kalau orang saudara-saudara yang lain nih yang buat sebel contohnya gitu paham apa yang buat ibu kepikiran gitu kan seenggaknya bisa mengurangi atau menghindari lah konflik-konflik tersebut.